Ada suaranya. Oh ya, tidak ada suara dinyalakan. Afwan. Saya ulangi lagi. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Pertemuan yang kedua ini tentunya dengan hal itu terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ternyata apa yang kita rencanakan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan segala kekurangan, dengan beberapa kendala yang kadang kita lewati. Tapi alhamdulillah itu semua tidak melemah dan melemah terus berusaha mempelajari satu bidang ilmu yang penting, yaitu usul fikih, yang keutamaannya telah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang telah berlalu. Iwan dan akhwat sekalian, sebelum kita memulai, saya akan mengingatkan kembali bahwasanya ilmu usul fiqh ini meskipun yang kita pelajari adalah dasar, tapi adalah beberapa hal yang dirasa berat oleh beberapa pemula, sehingga perlu ada ya, mohon maaf masuk keluar terus karena kendala jaringan. Jadi harus ada kesungguhan dari kita semua untuk yang pertama mempelajari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, dan juga untuk mempelajari apa yang akan kita pelajari yang akan datang. Jadi apa yang kita telah pelajari sebelumnya kita ulangi atau kita murojaah, dan apa yang akan kita pelajari harus senantiasa kita persiapkan, atau yang biasa dikatakan dengan at-tahdir, yaitu persiapan sebelum kita belajar. Ikhwan akhwat sekalian, insya Allah kita akan segera memulai menjadi target kita di pertemuan yang kedua kali ini. Sebentar. Tapi sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita pelajari, maka sebaiknya kita sedikit memurojaah materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, qala al-mu'allif ta'ala tentang ta'rif usulul fiqh.
kita mentarif dengan dua i'tibar. I'tibar yang pertama yaitu i'tibar dengan dua mufradat dari usul dan dari al-fiqh. Usul itu ya intinya asal gitu aja ya. Untuk mempermudah, al-fiqh itu adalah al-fahm. Secara lugawi, secara istilahnya ma'rifatu al-ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi'adillatiha at-tafsiliyah. Sebagaimana kita pelajari pekan yang lalu. Dan kita ingin melanjutkan penjelasan makna al-fiqh secara istilah. Yang pertama, al-murad ma'rifah. Ma'rifah seperti yang kita sudah katakan adalah al-ilm wal dhann. Kemudian yang dimaksud dengan al-ahkam asy-syar'iyyah ini masih di ta'rif al-fiqh. Ta'riful fiqh secara istilah. Ma'rifah al-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah dengan dalil-dalilnya yang sifatnya perinci, yang sifatnya terperinci. Kemudian al-ahkamus syar'iyyah ini yang belum kita bahas pada pekan lalu. Di sini al-ahkam asy-syar'iyyah. Perhatikan al-ahkam asy-syar'iyyah di sini dikatakan wal muradu biqaulina al-ahkamu asy-syar'iyyatu atau al-ahkami syar'iyyati. Yang dimaksud dengan perkataan kami biqaulina, perkataan kami al-ahkam syar'iyyah, al-ahkam asy-syar'iyyah maksudnya adalah al-ahkam al-mutalaqqatu minasy-syar'i, yaitu hukum-hukum yang diambil dari syariat, yang didapati dari syariat. Al mutalaqqatu minasy-syar'i, hukum-hukum yang diambil dari syariat. Seperti al-wujub wa tahrim. Kal wujubi wa tahrimi. Contoh-contohnya adalah al-wujub. Ya, ini salah satu macam hukum-hukum syar'i itu ada al-wujub. Kemudian at-tahrim, yang nanti insyaallah akan kita rinci pada pembahasan al-ahkam. Faqaraja bihil ahkamul aqliyatu. Faqaraja bihil ahkamul aqliyatu. Maka keluar darinya hukum-hukum akal. Maksudnya tidak termasuk dari al-ahkam asy-syar'iyyah ya, mohon terputus lagi. Jadi fikih itu membahas al-ahkam asy-syar'iyyah seperti wujub, seperti tahrim gitu. Maka tidak termasuk fakharaja. Fakharaja artinya keluar. Bihi darinya atau dengannya al-ahkamul aqliyah. Maka hukum-hukum aqliyah itu tidak termasuk kepada al-ahkam asy-syar'iyyah, tidak termasuk kepada hal-hal yang di dalam ilmu al-fiqh. Ini kita masih membaca dengan istilah usul ya. Seperti karifati annal kulla akbaru minal juz'i.
Contohnya apa hukum-hukum akal itu? Ahkam akliyah contohnya mengetahui bahwa al-kul itu keseluruhan, akbar minal juz, lebih besar daripada al-juz, artinya sebagian. Ya kalau kita kan al-kul semuanya, kalau al-juz sebagiannya. Jadi al-juz itu tentunya lebih kecil daripada al-kul, atau al-kul keseluruhan lebih kecil dari, lebih besar, mohon maaf, dari al-juz. Yang seperti ini namanya adalah al-ahkam al-aqliyah. Nah, berarti sekali lagi al-ahkam al-aqliyah tidak termasuk pada pembahasan ini. Wal ahkamil adiyah. Wal ahkamil adiyah. Yaitu juga hukum-hukum adat. Termasuk hukum-hukum adat. Kama arifati nuzul at-talli fil lailati syati'ati. Kama arifati nuzul at-talli fi al-lailah asyatiyati idza kana al-jawu sahwan. Seperti diketahuinya turunnya hujan. Fil laila asyati'ah atau asyatiyah, di malam-malam musim hujan ya. Ya, dari kata asyita ke asyatiyah gitu ya. Idza kana al-jawu sahwan, jika cuacanya cerah gitu. Jadi nampak hujan jelas ya, kelihatan ya. Hal-hal yang seperti ini adalah hukum adiyah. Intinya hal-hal yang seperti ini tidak masuk pada al-ahkam asy-syar'iyyah. Sedangkan al-fiqh itu hanya membahas hukum-hukum syar'i. Ya, pengetahuan tentang al-kul lebih besar dari al-juz, tentang turunnya hujan dan lain sebagainya, itu adalah tidak masuk pada ahkam syar'iyyah. Yang masuk pada ahkam syar'iyyah adalah al-wujub, at-tahrim dan yang sejenisnya. Ya, inilah yang dibahas dalam al-fiqhi. Kemudian wal muradu biqaulina al-amaliyah, al-amaliyah. Yang dimaksud dengan al-amaliyah, ya saya tidak coba nyalakan kamera karena gangguan jaringan biasa memperberat. Al-amaliyah di sini ma la yata'allaqu bil i'tiqadi. Ma la yata'allaqu bil i'tiqadi. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan akidah. Ya. Jadi dalam fikih yang dibahas adalah ahkam syar'iyyah yang amaliyah. Yang sifatnya amali, maka tidak termasuk pada amaliyah itu adalah yang berkaitan dengan akidah. Ini tidak dibahas secara langsung dalam ilmu fiqh, tapi dibahas nanti di ilmu akidah. Contohnya apa? Kasolati seperti salat, wa zakati seperti zakat. Pembahasan salat, pembahasan zakat ini dipelajari dalam al-fiqh. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Fa kharaja bihi, maka keluar dengan kata al-amaliyah ini ma yata'allaqu bil i'tiqad, bil i'tiqadi. Maka hal-hal yang berkaitan langsung dengan akidah kharaja, keluar dari pembahasan fikih. Kenapa? Karena fikih lebih kepada al-amaliyah atau membahas secara khusus al-ahkam asy-syar'iyyah al-amal yang sifatnya amali, dan yang dimaksud amali di sini adalah tidak berkaitan dengan akidah.
Yang berkaitan dengan akidah tidak masuk kepada al-fiqh seperti apa? Tauhidillahi. Oh, bukunya di halaman 8 ya. Baik, halaman 8 ya. Di sini halaman 8 ya untuk yang PDF-nya. Ada yang tanya tadi. Oke. Katauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Seperti halal yang berkaitan dengan tauhidullah, juga dengan makrifat nama-nama Allah, wa sifatihi dan sifat-sifat Allah. Fala yusamma dzalika fiqhan, maka hal ini tidak disebut dengan fikih fil istilah, dalam atau secara istilah. Secara istilah tidak disebut dengan al-fiqh. Ya, hal yang seperti ini secara istilah tidak disebut dengan al-fiqh. Jadi kalau bicara istilah fiqih, maka tauhid tidak masuk. Maka ma'rifatu asma'illah tidak masuk. Ma'rifatu sifatillah tidak masuk. Ya. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Maka hal ini secara istilah fuqaha tidak disebut sebagai fiqh, tidak masuk kepada kategori ilmu fiqh. Thayyib, tadi kita jelaskan tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i yaitu dan yang semisalnya. Kemudian al-amaliyah yaitu hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan akidah. Wal muradu biqaulina bi'adil tafsiliyah, dan yang dimaksud dengan bi'adillatiha tafsiliyah itu adalah apa? Adalah adillatul fiqhi al-maqrunati bimadil fiqhi at-tafsiliyah. Apa yang dimaksud dengan dalil-dalil yang tafsiliyah? Yang maksudnya adalah adillatul dalil-dalil fiqhi yang bimasail fiqhi yang disertai dengan permasalahan fiqhi yang terperinci. Sekali lagi, kita masih membahas tentang ta'rif al-fiqh secara istilah. Di situ dicantumkan kata bi'adillatiha tafsiliyah. Maksudnya bi'adillatiha tafsiliyah, maksud dari kata dengan dalil-dalilnya yang sifatnya tafsili, rinci, itu adalah adillatul fiqhil maqrunati bimasailil fiqhi at-tafsiliyati, yaitu dalil-dalil fiqih yang disertai dengan permasalahan-permasalahan fiqih secara rinci at-tafsiliyati. Nah, ini pembahasan fikih. Kemudian dijelaskan kharajati usul al-fiqhi. Maka dengan qaid, dengan catatan bi'adillatiha tafsiliyah, dengan catatan ini maka keluar usul fiqhi. Maka usulul fiqh tidak termasuk pada pembahasan fikih. Kenapa? Karena pembahasan fikih itu adillatiha tafsiliyah, yaitu dalil-dalil fikih yang langsung disertai dengan permasalahan fikih secara rinci. Maka tidak termasuk pada hal itu adalah usul fikih. Kenapa? Li'anna al-bahsa fihi innama yakunu fi adillatil fiqhil ijmaliyah. Ya, kenapa usul fiqh masuk? Karena
pembahasannya li'anal bahsa fihi, pembahasannya nama yakunu hanya pada fi adillatil fiqhil ijmaliyah, pada dalil-dalil fikih, pada kaidah-kaidah fikih secara ijmaliyah, secara global. Jadi kalau pembahasan sholat secara rinci nggak dibahas di usul fiqh. Pembahasan zakat tidak dibahas di usul fiqh. Pembahasan itu tidak dibahas secara langsung di usul fiqh. Itu semua dibahas, dan kita sekarang sedang menjabarkan tarif al-fiqh Islam. Tidak termasuk pada pembahasan fiqh, itu yang termasuk usul tidak baik. Ya, sekali lagi kalau kita lihat pada ta'rifnya, maka syar'iyyah tidak ada di tafsiriyah. Baik, keluar masuk terus. Ya, sekarang pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, al-fiqhu. Kalau kita bicara al-fiqh, hal yang dipelajari dalam al-fiqh atau ma'rifatul fiqh itu apakah cuman al-ilm atau masuk kepada al-dhon? Jawabannya al-ilmi dan al-dhon. Nanti al-ilm atau al-dhon akan dirinci insyaallah pada pembahasan yang selanjutnya. Kemudian ada catatan dari ta'rif al-fiqhi al-ahkam asy-syar'iyyah. Pertanyaannya, al-ahkam al-aqliyah masuk aula yadkhul aula yadkhul? Masuk atau tidak? Ya. Ahkam aqliyah masuk apa tidak kepada pembahasan fiqh? Tidak. Tidak termasuk. Nah, bisa ya dinyalakan mikrofonnya, mikrofonnya biar terdengar. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, asmaullah, sifatullah masuk kepada al-fiqh atau tidak? Tidak. Ya, Tidak. kenapa? Karena al-fiqh membahas al-ahkam syar'iyyah yang berkaitan dengan akidah. Kemudian dalil-dalil usul fikih secara global masuk kepada pembahasan fikih atau tidak? Tidak juga. Kenapa? Karena fikih membahas dalil secara silsilah. Kita telah selesaikan tentang tarif atau tarif usul dari itibar kata usul dan itibar kata dari itibar pecahan dua kata. Kata pertama yaitu usul, ini jaringannya dari tadi terputus dari keluar masuk. Saya coba ganti pakai yang satu. Masih putus-putus ya, saya coba ganti dulu, maafan. Coba ganti ini, ganti HP-nya. Ya, jaringan kurang bersahabat nih. Saya coba. Saya coba pakai yang satu. Bisa.
Wah, ini juga kurang bagus. Ya, sambil proses kita lanjut. Sekarang kita akan memasuki ta'rif yang kedua. Ya, sebagaimana ta'rif usul fiqh itu sering ditakrifkan dengan dua i'tibar, i'tibar mufradain dan juga i'tibar laqab. Jika usul fiqh dianggap sebagai satu bidang ilmu, maka ta'rifnya adalah kita baca as-sani bi'tibari kaunihi ya, jangan di sini lagi terkendala sekali. Ya, padahal saya sudah siapkan dua kartu yang berbeda. Bi qadarullah masya fa'ala, jaringannya kurang bersahabat ya. As-sani tadi al-awwal, sekarang as-sani yang kedua. Bi'tibari kaunihi laqaban. Bi'tibari kaunihi laqaban lihadzal fannil muayyan. Kalau dilihat sisi sebagai ilmu ya yang sudah menjadi satu disiplin ilmu, fayu'arrafu bi annahu ya alfan al-muayyan itu, alfan itu seni ya. Alfan itu diartikan seni. Ya, seni tertentu ya. Maksudnya adalah definisi usul fiqh kalau sudah disebut atau dianggap sebagai satu ilmu atau bidang ilmu tertentu. Bagaimana ta'rifnya? Ya, ini fayu'arrafu bi annahu, bahwasanya ilmun yubahasu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyah al-istifadati minha wa halil mustafid. Fa'arafu bi'annahu, maka didefinisikan bahwasanya usul fiqh adalah ilmu. Yubhasu atau yabhasu, ya ini yabhasu saja yang lebih tepat. Ilmun yabhasu. Yabhasu. Ilmu yang membahas an adillatil fiqhil ijmaliyah, tentang dalil-dalil fikih yang ijmaliyah. Nah, yang ijmaliyah. Kalau tadi fikih yang tafsiliyah, yang rinci. Kalau usul fikih yang ijmaliyah, berarti dia yang global sifatnya. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan tata cara istifadah dengan dalil itu. Cara-cara istifadah dengan dalil-dalil itu. Wa halil mustafid,
dan keadaan orang yang mengambil faidah. Halil mustafid dan keadaan orang yang mengambil faidah. Ya, nanti di bawahnya seperti tadi ya, seperti ta'rif al-fiqh dijelaskan dirinci lagi di bawahnya. Begitu juga ta'rif usulul fiqh secara laqab ini juga akan oleh muallif rahimahullah taala akan dirinci di bawahnya. Ilmun yabhasu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Wa hali al-mustafid. Fal muradu biqaulina, yang dimaksud dengan perkataan kami atau yang dimaksud dengan al-ijmaliyah gitu aja. Bisa. Yang dimaksud dengan al-ijmaliyah apa itu? Qaidu al-ammatu. Yang dimaksud dengan ijmaliyah di sini dikatakan usul fiqh adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqh yang ijmali. Yang bagaimana? Yang maksud yang ijmali di sini adalah kaidah-kaidah umum. Al-qawaidul ammatu adalah kaidah-kaidah umum. Maksudnya kaidah-kaidah usul fiqh yang umum. Mislu qaulihim, seperti perkataan mereka, maksudnya seperti perkataan para ulama kita. Apa contohnya? Ini kaidah ya, ini kaidah usul fiqh. Al-amru lil wujubi. Ini adalah satu kaidah. Ini al-amru lil wujub, ini satu kaidah. Nah, inilah yang dimaksud dengan dalil fikih ijmaliyah. Yang dimaksud dengan dalil-dalil fikih yang sifatnya global. Jadi tidak membahas sholat, bagaimana sholat hukumnya, bagaimana zakat hukumnya, tidak itu. Bukan itu yang dibahas. Tapi yang dibahas apa? Al-amru lil wujub. Perintah itu pada dasarnya adalah menunjukkan hal yang wajib, itu maksudnya. Perintah apa aja gitu. Mau sholat, mau zakat, ini pokoknya global lah, dalilnya umum. Belum kepada dalil-dalil tafsiliyah, belum menyentuh kepada pembahasan fikih yang secara rinci. Ya, ini di sini terlihat ya, jelas perbedaan usul fikih dengan al-fiqh. Seperti sudah kita bahas pada pertemuan daurah syariah. Selanjutnya contoh lain, wan nahyu litahrim. Wan nahyu litahrim. Ini adalah kaidah yang artinya bahwa larangan itu an-nahi pada dasarnya menunjukkan hal yang haram. Ini juga kaidah ini kaidah. Ini adalah kaidah umum. Ini juga adalah kaidah usuliyah. Ya, jadi sudah ada dua contoh di sini. Ya, pokoknya hal-hal yang dilarang itu adalah hal yang diharamkan. Ini adalah kaidah usul fiqh. Berarti kalau sholat haram, itu adalah fikih. Kalau usul fiqh membahas lebih global. Wasihatu taqtadin nufud. As-sihah. Nanti ada pembahasan as-sihah ya di al-ahkam al-wad'iyah. Sihah. Nanti ada hukum yang namanya sihah. Sihah itu maka dia akan menyebabkan an-nufud. Nufud itu adalah terselesaikannya satu hal, itu nufud. Nah, ini juga nanti pembahasannya. Intinya bahwa ini ada satu, ya, ada dua, ada tiga. Nah, inilah tiga ini termasuk di antara adillatil fiqhil ijmaliyah. Nah, inilah yang dibahas dalam usul fiqh. Taib. Kemudian fa kharaja bihi, selalu ada begini ya dalam ta'rif, dalam penjelasan ta'rif. Al-adillatu tafsili fala tuzkaru fi usulil fiqhi illa ala sabilit tamthil lil qaidah. Illa ala sabilit tamthil lil qaidati.
Karena kita mengatakan bahwa usul fiqh itu adalah membahas tentang dalil-dalil yang global, kaidah-kaidah umum. Maksud dalil yang global ini adalah kaidah-kaidah usul fiqh umum. Seperti apa? Al-amru lil wujub, wan nahyu lit tahrim, wasihatu taqnu. Dari hal-hal ini dikatakan atau disimpulkan bahwa tidak termasuk ke dalam usul fikih hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil tafsili, atau lebih mudahnya maka dalil-dalil yang tafsiliyah yang sifatnya rinci yang membahas hukum-hukum secara rinci tidak termasuk kepada pembahasan usul fikih. Falatul karu, maka tidak disebutkan hal itu ya, dalil-dalil tafsiliyah ini tidak disebutkan fi usulul fiqh dalam usul fiqh illa kecuali ala sabilit tamsili, hanya sekedar memberikan contoh ala sabili atau dalam memberikan contoh sebagai contoh saja. Jadi kalau disebutkan zakat tuh begini-begini, hukumnya begini-begini, itu hanya sekedar contoh untuk memperjelas kaidah. Ala sabili tamsilil qaidah, hanya sekedar percontoh saja atau pemberian contoh satu kaidah. Ya. Baik, jadi al-qaidu, qaidu al-ijmaliyah ini qaid artinya adalah apa ya? Catatan itu ya. Ya. Poin penting dari definisi usulul fiqh secara laqab tadi ada kata al-ijmaliyah yang artinya adalah pembahasannya berkaitan dengan kaidah umum, tidak berkaitan dengan hukum-hukum atau dalil-dalil secara terperinci. Tadi dikatakan ilmun yabhasu an al-adillah al-ijmaliyah atau adillatil fiqh al-ijmaliyah. Ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang sifatnya ijmaliyah global. Wa kaifiyatil istifadati minha. Apa yang dimaksud kaifiyatil istifadati minha? Wal muradu biqaulina wa kaifiyatil istifadati minha. Tata cara istifadah dari dalil-dalil itu adalah ma'rifatu kaifa yastafidu al-ahkama min adillatiha bidirayati ahkamil alfadhi wa dalalatiha min umum wa khususi wa itlaqi wa taqyidin wa nasin wa mansukhin wa ghairi dzalik. Apa yang dimaksud dengan kaifiyatul istifadah minha, tata cara pengambilan dalil itu atau cara faedah dari dalil. Maksudnya adalah ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam. Pengetahuan atau ma'rifah bagaimana tata cara mengambil hukum-hukum atau menyimpulkan hukum-hukum al-ahkam min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Bagaimana menyimpulkan hukum-hukum dari dalilnya. Artinya kalau kita melihat suatu dalil, bagaimana kita menyimpulkan dalil-dalil itu sehingga kita bisa menghasilkan satu hukum tersebut. Tentunya fidrasati ahkamil alfaq, dengan mempelajari hukum-hukum al-alfaq. Bidirasat al-alfaq, dengan mempelajari hukum-hukum tentang lafaz-lafaz. Bagaimana Ustaz? Dan bahasa Arab itu lafaz begini, hanya begini. Kadang juga lafaz yang seperti ini tapi bermakna beda. Kadang dohirnya gini, ternyata makna kinayahnya, kiasannya begini. Kadang dia kelihatannya khusus tapi dan lain sebagainya. Ya, ini adalah maksudnya tentang lafaz-lafaz.
Jadi hal-hal yang seperti itu akan juga dibahas dalam usul fiqh. Ya, jadi kaifiyatul istifadah minad dalil, bagaimana kita memahami suatu dalil. Apakah ini dalilnya zahir, apakah ini dalilnya khas, apakah ini dalilnya am, itu semua juga dibahas dalam usul fiqh. Wa dalalatiha, dan dalalahnya. Dalalahnya artinya adalah maksudnya. Ya, dalalah dalam maksudnya. Maksud dari satu lafaz begini, maksudnya begini. Lafaz yang begini, maksudnya begini. Nah, itu adalah contohnya min umum. Oh, dalil yang seperti ini atau lafaz yang seperti ini maksudnya umum atau khusus. Ya, jadi dibahas juga tentang lafaz-lafaz yang bermakna khusus, yang bermakna mutlak, yang halal berkaitan dengan muqayyad, nanti bahas. Tentang nasi, tentang masuk, intinya tentang kajian makna-makna suatu lafaz dalam bahasa Arab, di mana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu adalah berbahasa Arab, maka hal itu semua dirinci dalam ilmu usul fikih. Kenapa? Karena sampai seorang mustafid, seorang mujtahid, atau orang yang mempelajari usul fikih salah dalam memahami satu dalil karena dia tidak memahami lafaz-lafaz ini. Tidak memahami umum, tidak memahami khusus, itlaq, taqyid, nasi, wansuh, dan wa ghairi lain sebagainya. Atau dan yang lainnya. Fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Fa innahu bi idrakihi min adillatil fiqhi ahkamaha. Maka dia sesungguhnya ya orang yang mempelajari usul fiqh itu biidrakihi, dengan memahami hal tersebut. Apa itu hal tersebut? Hal tersebut adalah mungkin lebih kepada usul fiqh ya, fa'inu biidrakihi, atau kepada ahkam al-fat ya. Fa'innahu biidrakihi yastafid, dengan memahami hal itu dia akan beristifadah, mengambil faidah min adillatil fiqh, dari dalil-dalil ahkamaha, hukum-hukumnya. Maksudnya, maka dengan mempelajari usul fikih dan hal-hal yang berkaitan dengan usul fikih, khususnya pembahasan yang berkaitan dengan kaifiyatil istifadah dari dalil-dalil, dia akan bisa menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalil fikih. Sekali lagi, fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi akamaha, maka dia dengan mengetahui usul fiqh akan bisa menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalil fikih. Jadi dia kalau melihat satu dalil fikih, dia akan menyimpulkan satu kesimpulan, satu hukum. Alasannya apa? Alasannya karena ini umum, atau karena ini lafadznya adalah mutlak, karena ini muqayyad, oh karena ini ternyata mansukh, sudah terhapus, karena ini nasikh, ini menghapus, dan lain sebagainya. Jadi tidak salah paham, tidak sembarang bicara ya. Jadi tidak sesimpel kita melihat satu ayat langsung kita bisa menyimpulkan oh hukumnya begini, tidak semudah itu. Ya. Jadi tidak semudah itu seseorang bisa menyimpulkan hanya karena dalil. Ya, ada satu hadis misalnya berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan hukum misalnya taat kepada seorang pemimpin, ya ada yang sampai tidak boleh melawan, biar dipukul, biar diapapun ya. Langsung simpul, oh berarti ini tidak boleh, langsung. Berarti haram. Gini-gini dikit haram, gini dikit haram. Ah, tidak bisa seperti itu. Caranya kalau kita belajar usul fikih harus kita lihat itu apa itu? Itu hadis. Itu hadis misalnya. Oh, putus-putus suaranya ya. Coba yang lain. Masih putus-putus? Bagus-bagus ya yang di sini. Oh ya, mungkin ya kendala ya, yang lain ada yang kendala.
Baik. Jadi kalau kita melihat satu hadis pertama, ini harus kita lihat hadisnya itu apa hukumnya hadis itu. Hukumnya ini hadisnya adalah sahih, hukumnya dhaif, hukumnya tidak menjadi hujah dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu berarti kesimpulannya bahwa ini hadis seperti ini kuat atau tidak kuat. Oke. Kalau ini hadis kuat atau tidak kuat, bagaimana lafaznya? Oh, ini lafaznya umum, ini lafaznya khusus. Oh, begitu ya. Terus kemudian bagaimana lagi? Ini ternyata hadisnya mansukh, sudah terhapus dengan hadis yang datang setelahnya. Pokoknya ini masih panjang sampai akan disimpulkan bahwa hukum dari hadis ini adalah begini. Karena alasannya ini dan itu. Jadi tidak sesimpel hanya saat melihat satu hadis kita simpulkan begini-begini. Tidak. Jadi perjalanannya itu panjang. Disitulah pentingnya kita mempelajari usul fikih. Dan dari situ pula kita akan mendapati ikhtilaf al-ulama. Perbedaan ulama. Ya, karena ulama melihat, oh ini umum. Kita melihat umumnya. Ini khusus. Kita juga khususnya. Itu semua dibahas. Dari situ kita bisa memahami perbedaan para ulama. Jadi kita tidak akan kaku dalam memahami satu dalil. Karena kita tahu cara meramunya, tahu cara memasaknya. Ya, kita tidak telan mentah-mentah. Ya, karena kita tahu, ya sudah tahu resep-resep cara mengolah dalil. Di mana itu dipelajari di usul fiqh. Sekali lagi di usul fiqh. Ya, nah, insya Allah nanti kita tidak akan sekedar menjadi para dai ya menjadi para ya dan saya banyak seperti dan kopas kemudian kita langsung menyalahkan orang lain atau membenarkan orang lain ya. Tidak semua itu menyalahkan. Kenapa? Karena kita mengolah dulu bahan-bahannya ya. Baik. Al-muradu biqaulina wa halil mustafid. Apa yang dibahas fikih secara ijmaliyah, bukan secara tafsiliyah secara global. Al-qaulil jub. Kemudian bagaimana beristifadah. Bagaimana itu caranya? Ya, caranya adalah dengan caranya adalah kita memahami lafaz, memahami bab umum, khusus dan lain sebagainya. Itu pun belum selesai sampai di situ. Ya. Masih akan membahas juga tentang halil mustafid, keadaan orang yang mustafid, ya. Orang yang mengolah dalil. Mustafid orang yang mengolah dalil. Apa maksudnya adalah ma'rifatu halil mustafidi. Mengetahui keadaan seorang mustafid. Apa itu mustahid? Maksudnya adalah mujtahid. Seorang mujtahid yang berijtihad, yang menentukan, yang mencari satu hukum gitu ya. Yang mencari satu hukum. Oke, muncul ya. Ma'rifatu halil mustafid maksudnya adalah mujtahid. Al-mujtahid adalah seorang yang kerjaannya mencari satu hukum. Kalau tidak didapat, ya belum pernah didengar, atau pernah didengar tapi masih samar-samar, atau masih banyak pertentangan ulama, maka dia berijtihad mencari ini mencari itu. Itu disebut dengan ya al-mujtahid. Sebenarnya ya nanti akan ada bab khusus tentang al-mujtahid. Ya, semua itu dibahas dalam usul fiqh. Summiya dinamai dengan mustafid dan dinamai dengan mustafid. Kenapa al-mujtahid dalam ilmu usul fiqh atau dalam ta'rif usul fiqh dinamakan dengan mustafid? Li'annahu yastafidu. Karena dia ambil faidah binafsihi dengan diri dia sendiri gitu, binafsihi oleh dirinya sendiri. Jadi dia sendiri yang mengambil istifadah.
Al-ahkam hukum-hukum min adillatiha. Min adillatiha. Dari dalil-dalilnya. Bulughihi martabatal ijtihadi. Karena dia sudah sampai pada derajat ijtihad. Nah, nantilah insya Allah ini di akhir pembahasan usul fiqh ya, tentang mujtahid ya, nanti tentang mufti ya, nanti tentang muqallid ya, nanti akan juga dibahas atau disinggung paling tidak kalau dari serinci muqallid itu harus bagaimana gitu, karena sekarang banyak kita lihat muqallid karena banyak sekarang kita dapati pak muqallid itu orang yang tidak berilmu ya, atau sangat tipis ilmunya, tapi dia bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan sesat dan tidaknya satu kelompok ya, men-share itu. Ada muqallid itu sebenarnya nggak boleh seperti itu. Yang berhak berbicara seperti adalah mujtahid utama. Ya, itu akan dibahas insya Allah. Ya, jadi muqallid itu adalah apa? Muqallid itu adalah orang yang mengikuti fatwa itu, maka dia sami'na wa ta'na apa yang dia pahami, dan itu ada diri sendiri. Ya. Orang yang dibuat saja itu ya. Jadi itu nanti di dalam mujtahid, ada muqallid dan yang sejenisnya. Tadi di annahu yastafidu. Kenapa disebut mustafid? Karena dia mengistifad dari kata istafa yastafidu. Asal katanya begini, istafada ini fi'il ya, yastafidu. Ya, dari kata ini. Karena dia mengistifadah, maka dia disebut dengan mustafid. Ya, oleh karena itu al-mustahid disebut dengan kata al-mustafid, disebut dengan mustafid. Baik. Wah, suaranya kok. Seorang mujtahid dikatakan sebagai mustafid karena dia mengistifadah hukum-hukum yang diambil dari dalil-dalil yang dia dapati. Karena apa? Libulughihi, karena dia telah sampai martabatal ijtihad, pada derajat mujtahid, derajat ijtihad. Fa ma'rifatul mujtahidi wa syurutu al-ijtihadi wa hukmuhu wa nahwu dzalika yubhasu fi usulil fiqh. Maka pengetahuan tentang al-mujtahid secara khusus, wa syurutul ijtihad, syarat-syarat seseorang boleh berijtihad, dan hukum-hukumnya, hukum ijtihad, dan semua hal yang berkaitan dengan itu, wa nahwu dzalik, yubhasu, dibahas, fi usulul fiqh, dalam ilmu usulul fiqh. Nah, jadi kita bisa rinci 3 poin ya dari takrif usul fiqh. 3 poin penting atau 3 poin besar. Ya. Tapi kalau kita mau pelajari secara khusus nanti akan kita lihat dengan jelas, panjang. Tapi kalau mau disimpulkan secara global, maka yang dibahas adalah 3 poin tadi ini ya. Yang pertama adalah dalil-dalil fiqh ijmaliyah. Ini yang pertama. Ini yang dibahas di usul fiqh. Seperti al-amru lil wujub dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi ini pun panjang, luas, dan sebelum membahas ini tentunya akan membahas dulu tentang apa itu hukum. Ya, tapi langsung dikatakan adillatul fiqhil ijmaliyah, karena tidak mungkin seorang memahami ini kalau tidak memahami tentang definisi apa itu hukum, apa itu wajib, apa itu haram dan sebagainya. Ini yang pertama. Hal yang juga penting dalam usul fiqh yang kedua adalah tata cara istifadah dari dalil-dalil, tata cara menyimpulkan dalil-dalil.
Jadi dibahas kalau ada dalil begini yang sifatnya umum, yang sifatnya khusus, ini akan dipahami menjadi begini. Ini yang kedua. Kemudian tentang al-mujtahid, tentang al-mujtahid atau mustafid, ini yang ketiga. Nah, ini 3 pembahasan pokok dalam usul fiqh. Ya meskipun banyak hal-hal yang tidak secara langsung masuk kepada 3 ini, ya. Tapi ini insya Allah sudah mewakili dan untuk memudahkan. Ya. Baik, sekali lagi ilmun yabhasu an adillatil fiqhil ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Alhamdulillah kita sudah selesai mentakrif usul fiqh. Terakhir untuk menutup majlis kita pada malam ini, beliau Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan setelah ta'rif faidah ilmu usulil fiqh. Faidatu usulil fiqhi. Faidah usulul fiqh. Beliau mengatakan inna usulal fiqhi ilmun jalilul qadri balighul ahammiyati ghaziru al-faidati. Sesungguhnya ilmu usul fiqh, inna usulal fiqh, sesungguhnya usul fiqh atau ilmu usul fiqh terserah, ilmun jalilul qadri adalah ilmu yang memiliki kadar yang besar, memiliki kelebihan atau memiliki keutamaan yang tinggi. Ya, al-qadr, kadar. Ya, isi. Ya. Balighul ahamiyah, sangat urgen atau sangat penting. Balighul ahamiyah, sangat penting. Baligh itu bisa dikatakan sangat, ya lebih, ya. Al-ahamiyah artinya adalah kepentingan. Maksudnya adalah ya ilmu ini sangat penting. Ghazirul faidah. Ghazir itu kalau kita katakan matar ghazir adalah hujan lebat. Ya, faidahnya lebat, maksudnya memiliki banyak faidah. Faidatuhu, apa itu faidahnya? Secara lebih ringkas, ya, kalau secara terperinci kita sudah sebut pada pertemuan yang lalu dalam daurah syariah. Adalah at-tamakkunu, faidahnya adalah at-tamakkunu. Tamakkun. Min husuli qudratin. Tamakkun itu memungkinkan, ya, min husuli qudratin, untuk memiliki satu kudrah, kemampuan. Yastati'u biha istikhraja al-ahkami syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimatin. Memungkinkan bagi seseorang yang mempelajari usul fiqh at-tamakkun, ya, memungkinkan tamkin atau tamakkun min husuli qudratin, untuk mendapatkan kemampuan yastati'u biha, dengannya dia mampu istikhraj al-ahkam, mampu untuk menyimpulkan hukum-hukum syar'iyyah, hukum syar'i, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, ala ususin salimah, dengan dasar-dasar yang benar, ala ususin salimah, dengan dasar-dasar atau dengan tata cara yang benar. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya tidak semua orang itu yang mengatakan saya paham dalil, dia memahaminya dengan benar. Ya, jadi dengan mempelajari usul fiqh maka seseorang jika paham benar-benar, dia akan bisa, dia akan mampu untuk mengambil satu kesimpulan, menarik satu hukum dari dalil-dalil yang dia dapati baik dari Al-Quran dan Sunnah dengan benar, dengan salim, tidak cacat. Ya. Jadi tidak sembarang mengatakan A atau B tanpa ada dasar, atau hanya sekedar melihat satu dalil, oh ini disimpulkan gini, ini disimpulkan itu, tidak. Ya. Karena tadi dikatakan tadi, ya, dia tahu cara meramu, dia tahu cara mengolah, dia tahu cara memasak dengan resep-resepnya yang enak, ya. Maka kalau kita bayangkan
ilmu usul fikih ini seperti resep lah misalnya ya, tata cara memasak. Maka jika dia memasak dengan resep itu akan menghasilkan makanan yang sangat lezat, enak, mudah masuk dan tidak membuat sakit perut gitu. Ya, kalau orang yang tidak paham usul fikih, dia mencoba untuk meramu dalil-dalil, jadinya ramuannya malah jadi racun. Kalau diminum apa? Jadi penyakit, sakit perut, ya, nantinya diare. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena dia hanya sekadar catut sana, catut sini, ambil sana, ambil sini, tidak paham tentang ilmu usul fiqhi. Wa awwalu man jama'ahu kafanin mustaqillin al-Imam Syafi'i. Dan yang pertama man jama'ahu, seorang yang menjamaknya, yang kodifikasikan ilmu ini kafanin sebagai satu ilmu seni atau bidang gitulah ya, mustaqillin. Satu ilmu yang berdiri sendiri, mustaqil, adalah al-Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Namanya adalah Muhammad bin Idris rahimahullah. Jadi yang pertama menjamak ilmu ini, mengkodifikasikan ilmu ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Kita sudah bahas dulu, apakah para ulama sudah berbincang tentang usul fikih secara mendalam sebelum Imam Syafi'i? Sudah. Tapi menjadikan satu kaidah dan dibukukan dalam satu buku, kaidah-kaidah usul fikih dan hal-hal yang berkaitan dengan usul, maka yang memulai adalah Imam Asy-Syafi'i. Tsumma taba'ahul ulama'u fi dzalik. Tsumma taba'ahu al-ulama'u fi dzalik. Kemudian taba'ayu tabi'u. Taba'ayu tabi'u, mengikutinya. Siapa al-ulama'u fi dzalik? Ini fa'ilnya ya. Para ulama dalam hal itu, dalam hal jama' ilmu usul fikih ini, menjama' atau mentaklif ilmu usul fikih. Fa'alafu fihi ta'alif, maka mereka para ulama yang mengikuti Imam Syafi'i itu allafu, allafa yu'allifu. Allafu ya, fiilnya begini, allafa yu'allifu, artinya mentaklif, yaitu mengarang buku atau menulis buku. Allafa yu'allifu. Nah, allafa yu'allifu. Fihi, dalam perkara usul fiqh, at-ta'alif, ta'alif itu jamu ta'lif, maksudnya tulisan-tulisan, karangan-karangan, buku-buku bisa juga. Al-mutanawwi'ah, yang bermacam-macam, mutanawwi'ah yang bermacam, artinya beragam-ragamnya. Imam ini membahas tentang usul fiqh, tapi agak begini cenderungnya, yang ini cenderungnya begini dan lain sebagainya. Yang ini secara ringkas, imam yang ini secara lebih terperinci dan lain sebagainya. Ma baina mansurin wa manzumin. Maksudnya ada yang menulis ilmu usul fikih dalam bukunya dengan nasar. Nasar itu tidak dalam bentuk manzumah. Ya, nasar itu tidak dalam bentuk manzumah, tidak dalam bentuk bait-bait syair. Ya. Wa manzumin, dan dalam bentuk manzumah. Ya, kalau kayak begini kita bahas dalam kitab ini kitab berbentuk an-nasr. Kita tulis misalnya An-Nasr. An-Nasr. Ya. Yang kedua ada Asyir. Ada Asyir, ada An-Nasr atau An-Manzumah. Nah, kalau An-Nasr itu ya biasa seperti ini, seperti kitab yang kita baca ini bentuknya An-Nasr. Kalau Asyir ya bait-bait syair atau An-Manzumah. Ya. Jadi ulama itu selalu seperti itu dalam segala bidang ilmu ya, bukan cuma dalam usul fikih saja. Selalu ulama itu ada yang menulis secara nasr, secara biasa, ada yang memenzumahkan, ada yang menulis dalam bentuk menzumah, dalam bentuk bait syair. Ya, salah satu tujuannya biar mudah dihafal ya, biar mudah dihafal. Itu ditulis dalam manzumah. Jadi ada kadang mansur, ada manzum. Kalau mansur itu dalam bentuk biasa, manzum itu dalam bentuk syair. Wa mukhtasar wa mabsud, ada yang ringkas, mukhtasar atau mukhtasarin, wa mabsutin, ada yang membahas secara luas, ada yang ringkas, ada yang luas. Hatta sara
fannan mustaqillan, sampai menjadi satu ilmu yang tersendiri, berdiri sendiri. Lahu kiyanuhu, kian itu biasa diartikan eksistensi. Jadi dia eksis ya, ilmu fikih eksis ya, dan menjadi ilmu yang terpisah dari fikih meskipun sangat berkaitan erat dengan ilmu fikih. Wa mumayyazatuhu, dan kelebihan-kelebihannya, mumayyazat, kelebihan-kelebihannya. Baik, sekali lagi, wa awalu man jama'ahu kafan mustaqillin al-Imam Syafi'i. Yang pertama menjamak isul fiqh menjadi satu ilmu yang tersendiri adalah al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Muhammad ibnu Idris rahimahullah taala. Summa taba'ahul ulama'u fi dzalik. Kemudian ulama-ulama yang setelahnya mengikuti beliau, alafu fihi ta'arif, menulis tulisan-tulisan yang bermacam-macam. Ada yang bentuknya nasar, ada yang bentuknya mandumah, ada yang bentuknya mukhtasar, ringkas, ada yang mabsud, ada yang menulis secara lebih luas, tidak secara ringkas, sampai menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri, ilmu yang eksis dan memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan ilmu yang lainnya. Saya kira cukup sampai di sini. Jelas ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pada kesempatan kali ini tentang ta'rif usul fiqh, baik yang secara itibar mufradai ataupun itibaru lakoban. Insya Allah besok kita atau pekan yang selanjutnya akan membahas tentang hukum-hukum. Nah, diseru di sini nantinya tentang hukum-hukum, nanti ada disebutkan hukum-hukum taklifiyah, ada hukum-hukum wad'iyah. Hukum taklifiyah nanti ada wajib, ya, ada mandub, ada mubah, ada haram, ada makruh, dan lain sebagainya. Nah, ini insya Allah akan kita bahas pada pekan yang selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? 6. Salat dan zakat masuk pada amaliyah, maksudnya hukum-hukum syar'i yang amaliyah gitu. Maksud amaliyah intinya di sini adalah selain i'tiqadiyah, ya. Kalau i'tiqadiyah kan akidah. Nah, itu maksudnya di satu ilmu lain, yaitu adalah ilmu akidah. Nah, jadi salat dan zakat ya maksudnya adalah amaliyah. Ya. Insya Allah nanti saya sudah dapat adalah satu peserta foto ini, foto versi Indonesianya. Insya Allah nanti di-share ya untuk memudahkan para peserta untuk mempelajari dan mengulangi lagi usul fiqh atau pembahasan yang sudah berlalu. Insya Allah. Baik, ada pertanyaan lain? Ini masih muqaddimah kita ya. Kita belum masuk kepada pembahasan. Bahkan al-ahkam pun ini sebenarnya masih muqaddimah ya, karena yang intinya kan tadi itu tentang kaidah-kaidah ya, al-amrul wujub dan lain sebagainya. Tidak ada yang bertanya lagi ya. Bisa juga langsung nyalakan mikrofonnya yang mau bertanya kalau untuk yang ikhwan. Ya, ini sudah dibahas ya sebenarnya di pertemuan yang lalu ya tentang perbedaan usul fiqh dengan qawaid fiqhiyah. Enggak, mujtahid dengan mustafid ini sama. Maksudnya mustafid di sini adalah mujtahid gitu. Ya. Jadi maksudnya mu'alif di sini penulis rahimahullah taala mengatakan mustafid. Ini bukan cuma beliau, ya, para usuliyun sebelumnya pun mengatakan mustafid dalam mentakrif ilmu usul fikih wa halil mustafid. Keadaan orang yang mustafid. Yang dimaksud dalam mustahid adalah mujtahid gitu. Dan sama aja, maksud mustafid dengan mujtahid di sini adalah satu kata. Adapun perbedaan usul fikih dan qawaid fikih seperti kita katakan pada pertemuan di daurah syariah ya. Jadi tadi
usul fikih itu membahas al-fiqhiyah, dia Jadi sekali lagi perbedaannya itu ya, perbedaan yang paling jelas dengan qawaidnya usul fikih itu dalil yang sama, al-armu wujud, dalil wujud. Kalau qawaid fikih lebih kepada af'alul mukallafin, ya, kepada apa yang terjadi pada seorang mukallaf, ya. Contohnya al-aslu baqa'u makana ala makana, atau al-yaqinu la yazulu, yakin itu tidak hilang dengan syak. ini kalau seseorang yang sudah berwudu, kemudian dia yakin itu dia ragu apakah sudah batal wudunya atau belum, maka Usulnya yang tadi, ya. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan af'alul mukallafin, dengan yang terjadi pada seorang mukallaf. Jadi tatbiknya nanti prakteknya langsung, kalau kaidah fikih langsung dipraktekkan. Kalau ada seorang yang begini maka dia begini, kalau ada orang yang begini maka begini. Kalau usul enggak. Bagaimana? Kalau ada dalil gini maka ini wajib, kalau ada dalil gini maka ini haram, kalau ada dalil ini maka ini mubah. Kalau kaidah fikih, kalau ada orang begini maka dia harus begini. Ya, sudah kepada seseorang, kepada mukallaf. Itu perbedaan yang paling menonjol dalam dari dua ilmu, usul fikih dengan qawaid fikih. Baik, ada lagi tadi kayaknya yang bertanya. Maaf, ini dua-duanya ini. Saya pakai 3 perangkat ya. Saya pakai laptop, pakai 2 HP, 1 HP, 1 tab. Terakhir tadi ada yang share, ya, chat, ya, tapi banyak akhwat. bisa di copy tadi. Pertanyaan yang terakhir itu yang tentang apa yang saya pahami sudah benar apa belum? Karena saya dengar dari 2 perangkat. Dan ini kalau kita keluar chat-chat itu terhapus. Ada yang bisa komen terakhir? Oh ya, apakah sudah yang dipahami tadi bahwa usul fikih membahas dalil-dalil amaliyah, tidak membahas tentang i'tiqadiyah? Benar, ya, benar. Membahas tentang dalil-dalil. ya, jadi benar usul fikih membahas tentang dalil-dalil fikih, tidak membahas secara langsung tentang dalil. Meskipun nanti hal-hal yang berkaitan dengan akidah pun akan ada beberapa kaidah-kaidah yang dibahas dalam usul gitu. Tapi dia lebih
cenderung kepada fikih amaliyah. Ya. Meskipun dalam pemahaman akidah pun nanti akan ada beberapa kaidah-kaidah usuliyah yang dipakai juga. Ya. Maka kalau kita mau katakan apakah akidah juga kita bahas dalam usul fiqh, maka ada beberapa hal yang dipelajari dalam usul fiqh yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang yang ingin memahami kaidah akidah itu. Tapi lebih cenderung kepada fiqh itu. Kalau usul fiqh ya. Ya. Ya, benar. Ya, sudah benar. Ya, tapi sekarang sekali lagi saya ulangi, bukan berarti tidak sama sekali ada hubungan. Ya, masih ada hubungannya. Ya, terutama tadi ya ada tentang umum, khusus dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di pertemuan daurah syariah bahwa ilmu-ilmu yang lain sebenarnya juga butuh usul fiqh. Hanya saja para ulama dalam membahas usul fiqh lebih cenderung atau lebih banyak berbicara tentang amaliyah, yaitu hal yang bukan tentang akidah. Maka kita akan tidak akan banyak kita temui dalam kitab usul pembahasan akidah, maksudnya usul fiqh ya. Barakallahu fikum, saya kira sudah cukup. Tidak apa-apa kalau ada yang bertanya mungkin bisa bertanya langsung dari Japri kepada adminnya untuk disampaikan ke nomor saya, atau bisa juga insya Allah kalau nanti saya sudah share. Nanti ada yang share insya Allah di YouTube ininya, videonya karena tidak sempat live di YouTube. Bisa di ininya, komentarnya insya Allah dipertanyakan. Saya kira cukup. Ini mukadimah yang insya Allah mudah-mudahan dengan hal ini kita bisa istiqomah. Ya, dan sudah kita bisa ukur ternyata peserta hanya sekitar 100 lebih saja dan tidak lebih dari itu. Maka insya Allah untuk room kita sudah lebih dari cukup ya, karena kita sudah memenuhi untuk 300 peserta. Barakallahu fikum, semoga ilmu yang kita dapati pada malam ini bermanfaat untuk diri kita pribadi dan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya adalah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Dan tentunya kami sendiri sebenarnya di sini adalah mubtadi. Artinya mubtadi itu adalah seorang pemula juga. Ya, sama-sama lah kita belajar sama-sama pemula. Tapi dari permulaan maka akan ada satu tujuan yang tinggi insya Allah jika kita memulainya dengan baik-baik. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.